Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas masuknya waktu rawatibul faraid, yaitu salat sunnah rawatib. Lihatin di sini. Salat sunnah rawatibus shalah, namanya salat sunnah rawatib. Imma ada qabliyah, salat yang dia lakukan sebelum salat, ada ba'diyah, salat yang dilakukan setelah salat fardu. Antara qabliyah dan ba'diyah berarti ada salat fardu, ya kan? Masuk waktu menjalankan salat fardu lalu menjalankan ba'diyah. Ya. Adapun bilangan rakaatnya sudah kita bahas. Baik itu salat rawatib yang muakkadah, ya, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah ada 10 rakaat, ada yang ghairu muakkadah 12 rakaat. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Setiap salat memiliki qabliyah, namun tidak setiap salat memiliki ba'diyah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, maghrib, isya, semuanya ada qabliyahnya. Namun setiap salat tidak juga memiliki ba'diyah. Ada juga tidak memiliki ba'diyah. Seperti salat asar dan salat maghrib tidak memiliki ba'diyah. Ya, setelah kita mengetahui disunahkan daripada salat qabliyah tersebut, karena dalam hadis baina kulli adzanain salatun liman sya. Antara dua salat, dua azan, yang dimaksud azan dan iqamah, itu dianjurkan dan disunahkan untuk menjalankan salat bagi orang yang menginginkannya. Kemudian kapan waktunya qabliyah dan kapan waktunya ba'diyah? Masuknya kapan, keluarnya kapan? Waktu buat qabliyah dan ba'diyah. Waktu qabliyah adalah ba'da dukhulil waqti. Setelah masuk waktu, maka langsung diperbolehkan untuk menjalankan sholat sunnah qabliyah. Baik itu sudah azan atau belum, yang penting sudah masuk waktunya, maka diperbolehkan untuk menjalankan sholat qabliyah tersebut. Oke. Adapun ba'diyah masuk waktunya ba'da fi'li sholatil fardhi. Setelah menjalankan sholat fardu. Kalau ba'diyah zuhur berarti sholat zuhur dulu baru ba'diyah. Kalau qabliyah baru sholat. Ini masuk waktunya. Kapan itu berakhir? Wa yakhrujun naw'ani jam'an binqidha ma waqata syar'u lima qad furida. Adapun khurujul waqt, keluarnya waktu berbarengan. Baik itu qabliyah, baik itu salat fardu, baik itu ba'diyah, tiga-tiganya ini ya, keluar waktu. Kapan keluarnya waktu? Ma waqata syar'u lima qad furida, dengan keluarnya bi khuruji waqtil faridah atau bi khuruji salat bi khuruj, dengan keluarnya waktu salat fardu. Dengan keluarnya waktu salat fardu berarti keluar juga waktu qabliyah dan ba'diyah. Masuknya berbeda tapi keluarnya bareng-bareng. Ya, masuknya berbeda. Qabliyah setelah azan. Dan juga salat fardu setelah masuk waktu. Maksudnya mau azan enggak azan, yang penting masuk waktu. Ya. Kenapa kita bicarakan setelah istilah dengan azan? Karena biasanya orang lebih gampang masuk waktu dengan azan. Ya. Meskipun tidak harus mau ada azan enggak ada azan, yang penting kalau sudah masuk waktu, ya masuk waktu. Ya kan? Nah, ini masuknya ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Qabliyah sudah masuk, salat fardu sudah masuk, ba'diyah belum masuk.
Meskipun sekarang masalah jam 1, jam 2, namun belum salat zuhur, maka tidak boleh salat ba'diyah zuhur. Karena memang belum menjalankan salat zuhur. Nah, ketiga-tiganya ini qabliyah, salat fardu dan ba'diyah, wa yakhrujun naw'ani, yaitu qabliyah dan ba'diyah jam'an binqidha ma waqata syar'u lima qad furiḍa, keluarnya dengan keluar waktu salat fardu. Jadi kalau seandainya seseorang masuk ke masjid sudah mendapatkan salatul fardhi, salat zuhur masalan, dia belum qabliyah, ya, belum qabliyah, maka diperbolehkan untuk menjalankan salat qabliyah ba'da salatil fardhi. Setelah salat fardu diperbolehkan untuk menjalankan salat qabliyah. Kenapa? Karena masih pada waktunya. Waktunya belum berakhir. Kapan waktunya berakhir nih qabliyah? Setelah keluar waktu salat zuhur. Adapun salat ba'diyah, ya, salat ba'diyah harus setelah salat fardu. Tidak boleh mendahulukan salat ba'diyah dulu baru salat zuhur, nggak boleh. Ya, tapi qabliyah boleh dilakukan setelah zuhur. Kalau zuhur kemudian qabliyah, bagus. Dilanjut dengan ba'diyah, bagus. Tapi kalau seandainya dia mau salat ba'diyah terlebih dahulu baru qabliyah, ini tidak diperbolehkan. Karena ba'diyah waktunya setelah salat fardu. Paham? Paham ini jelas? Gitu. Jadi kapan keluarnya waktu qabliyah zuhur? Bi khurujil waqti salatiz zuhur. Kapan waktu selesainya qabliyah asar? Bi khuruji waqtil asar. Dengan keluarnya waktu fardu, maka keluar juga waktu qabliyah tersebut. Adapun ba'diyah sama, di dalam keluar waktu sama, namun berbeda dengan masuknya saja. Ya. Ini salat sunnah rawatib shalah atau salat sunnah rawatib yang perlu dilakukan dan dianjurkan untuk menjalankan salat tersebut sebelum salat dan setelah salat. Kenapa demikian? Karena an-nawafil jabiratunil faraid. Karena salat sunnah itu menjadi penambel daripada salat fardu kita. Kalau seandainya dalam salat fardu kita, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita ada sedikit kekurangan dalam salatnya yang tidak membatalkan salat, maksudnya kekurangan mungkin kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang tadabbur fil ma'ani, ya, kurang seperti itu, bisa disempurnakan jabiratun, disempurnakan dengan salat-salat sunnah yang dilakukan sebelum dan setelahnya. Faham? Gitu. Tsummal julusu jaizun fin nafli. Tsummal julusu, kemudian duduk. Jaizun itu hukumnya sunnah, boleh. Kan sunnah, boleh. Ya, fin nafli di dalam salat sunnah, bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Wa huwa nisul fadli, ketika salat dalam keadaan duduk, nisul fadli, setengah dari keutamaan. Jadi salat sunnah, ya, dihapus. Salat sunnah berbeda dengan salatul fard. Kalau salatul fardhi, salat wajib, salat yang fardu, itu ada rukun salat, yaitu al-qiyamu alal qadir fil fardhi. Wajib berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu. Jadi berdiri itu adalah rukun salat bagi salat fardu. Adapun salat sunnah tidak termasuk daripada rukun salat. Sehingga kalau seandainya orang tersebut mampu untuk berdiri, tapi karena dia capek, ya udah deh, hanya mau duduk aja deh, tanpa ada udzur sama sekali, hatta dia nggak capek, hatta dia nggak sakit, ya, nggak punya apa-apa, nggak punya alasan untuk duduk, tapi pengen duduk aja. Tsummal julusu jaizun, duduk hukumnya boleh, itu hukumnya boleh, ya. Fin nafli, di dalam salatul sunnah, di dalam salat sunnah diperbolehkan untuk duduk.
meskipun bi ghairi udhrin, tanpa ada udhur. Tanpa ada udhur sama sekali. Ya. Namun pahalanya bagaimana? Wa huwa nisful fadli, dia ketika duduk mendapatkan pahala setengah daripada berdiri. Jadi yang pertama, tingkatan pertama adalah al-qiyam, berdiri. Yang kedua adalah al-julus, duduk. Yang ketiga adalah al-muttaji', tidur, berbaring, ya, al-irtija'. Diperbolehkan kalau seandainya dia mampu berdiri tapi sholatnya duduk, sholat sunnah, ya, maka pahalanya setengah. Ya, ini full. Pahalanya full. Paham ya? Pahalanya full. Kalau sholat sunnah berdiri, pahalanya full 100%. Didapatkan. Tapi kalau mampu berdiri tapi duduk, ya dia pengen duduk aja deh, males deh. Yang penting sholat. Oke, ente mendapatkan 50% sekarang pahalanya. Di korting 50%. Ane mampu duduk, ane mampu berdiri, tapi ane bisa duduk juga, tapi ane nggak mau duduk, ane pengen berbaring itija, boleh aja. Tapi setengah daripada 50, berarti berapa? 25%. Begitu. Boleh. Ini bukan suatu hal yang wajib dilakukan dalam keadaan diri atau duduk, tapi boleh aja dilakukan. Faham? Meskipun tanpa udhur, bi ghairi udhrin. Ya, salat salat tarawih masalah 20 rakaat. Waduh, malas ada berdiri. Duduk deh, silahkan. Pahalanya setengah daripada berdiri. Oh deh, diri nggak bisa, jadi deh duduk aja deh. Atau nggak mau duduk, berbaring aja deh, ambil tiduran. Dapat setengah daripada duduk. Setengah daripada duduk berapa? Begitu. Boleh aja, nggak menjadi masalah. Begitu. Faham ini ya? Ini dalam salat sunnah. Adapun salat yang wajib, salatul fardh, maka diwajibkan al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Harus berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu, harus berdiri. Kalau dia mampu berdiri, wajib berdiri. Enggak mampu berdiri, boleh duduk. Enggak mampu duduk, baru berbaring, baru terlentang dan seperti itu. Ada tertibnya. Tapi kalau salat sunnah tidak ada tertibnya, namun pahalanya sendiri yang beda. Faham ini? Kemudian berbicara tentang arkanuha, rukun salat. Rukun salat, arkanuha 13 niyah. Rukun nih, rukun salat ada berapa? Arkanus salat. Lihatin sini saudara-saudara. Kelihatan nggak situ? Kelihatan? Arkanus salah, rukun salat. Berbeda pendapat para ulama mengenai rukun salat. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18 sampai. Berbeda pendapat. Tapi tata cara salatnya apakah berbeda? Enggak berbeda. Tata cara salatnya sama. Yang berbeda adalah pemahaman di dalam rukun salat tersebut. Mana perbedaannya ini? Perbedaan mereka adalah di dalam tumakninah. Di dalam tumakninah. Tumakninah ini apakah menjadi rukun tersendiri atau ditafsilkan atau menjadi syarat di dalam rukun tertentu. Karena tumaninah ini diwajibkan di dalam 4 rukun. Tumaninah wajib di dalam 4 rukun. Apa aja itu? Kapan rukun yang wajib tumaninah? Ar-ruku'.
i'tidal. As-sujudu maratain, sujud. Dan yang keempat adalah al-julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Jadi 4 rukun yang diwajibkan untuk melakukan dengan tomakninah. Ketika digabungkan menjadi satu, menjadi 13. Nah, kalau 13 tomakninah sebagai syarat. Syarat sah ruku', syarat sah i'tidal, syarat sah sujud, syarat sah julus baina sajdatain. Jadi tomakninah menjadi syarat. Syarat di dalam kesahihan ini. Faham? Ketika mengatakan rukun sholat ada 14. Ketika mengatakan 14 berarti tomakninah sebagai satu rukun tersendiri. Ada namanya rukun tomakninah. Kapan tomakninah? Wajib di ruku', i'tidal, sujud, julus. Sama. Ada juga yang mengatakan yang 17 ya adalah tomakninah rukun yang berbeda sehingga di dalam 4. Oleh karena itu paling sedikit berapa ini? Berapa ini? 4 berapa? 17. Ruku' i'tidal, ruku' tomakninah, i'tidal tomakninah, sujud tomakninah, julus tomakninah. Sehingga paling banyak adalah 17. Kalau 14 berarti ruku', sujud, ruku', i'tidal, sujud, julus, tomakninah. Tomakninah sebagai rukun sendiri ya, yang wajib dilakukan di dalam ruku', i'tidal, sujud dan julus sama aja. Paham? Kalau 13 pun tomakninah punya peran besar karena tidak sah ruku', i'tidal, sujud dan julus kecuali dengan tomakninah. Sama aja. Adapun 18 ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali adalah tambahan al-khusyu'. Al-khusyu' fi shalah termasuk daripada syarat, termasuk daripada rukun salat. Kalau enggak khusyuk, ya enggak dapat salat. Itu menurut mazhab, menurut pendapat Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Faham ini tafsirnya? Jadi dalam kitab ini, kitab Zubat, dijelaskan arkanuha 13. Rukun salat ada 13. Padahal di dalam kitab yang lain Muqaddimah Hadramiyah ada berapa situ? 17. Mukhtasar Latif 17 juga. Safinatun Najah 17. Zakhirah 17. Kemudian Risalah, Risalah Jamiah secara global ada 17 juga. Ala kulli hal 13 disebutkan di dalam Abi Syuja. Abi Syuja berapa? 14. Abi Syuja berapa? Abi Syuja 14 kayaknya. Enggak. Niatul khuruj minas shalah. Ada tambahan satu lagi khusyuk dan tambahan satu lagi 19. Niatul khuruj minas shalah. Niat keluar dari salat. 19 tuh. Ya Abu Syuja. Tambahan niatul khuruj minas shalah. Niat keluar dari salat. Termasuk daripada rukun. Ada yang mengatakan niatul khuruj keluar daripada salat. Niat keluar dari salat tidak termasuk daripada rukun. Kenapa? Karena ketika dia salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia keluar dari salat. Meskipun tidak niat untuk keluar dari salat. Jadi keluarnya bil fi'il. Dengan dia assalamualaikum berarti huwa yakhruju minas shalah. Dia keluar daripada salat. Faham ini? Faham enggak? Arkanuha 13. Rukun daripada salat ada 13. Ya, penafsirannya seperti ini, ada yang 13, 14, 17, 18, 19. Begitu. Inilah tafsil daripada rukun-rukun niat. Jadi tidak bisa menyalahkan. Jadi ada orang mengatakan, ditanya, rukun salat ada berapa? 13, betul. Ada berapa? 14, betul juga. Ada 17, betul. 18, betul. 19, betul juga. Begitu.
Kalau COVID-19 ya, hoax. Kabar palsu aja nih. Aduh. Paham ini ya? Arkanuha 13. Yang pertama an-niyah. Yang pertama adalah an-niyah. Fil fardhi qasdul fi'li wal fardhiyah. Ujib ma'at ta'yini. Amma dzis sabab wal waqti fal qasdu wa ta'yinun wajib. Kal witri. Amma mutlaqun min nafliha fa fihi taghfi niyatun li fi'liha. Ini adalah maratibun niyah. An-niyatu thalathu maratib. Niat itu 3 tingkatan. Lihatin sini saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maratibun niyah. Tartibnya niat. Ada yang untuk salat fardu, ada salat nafilah dzatis sabab wal waqti. Yang ketiga nafilah mutlaqah. Paham? Apa yang diwajibkan ketika berniat? Apa yang diwajibkan dalam berniat tersebut? Ada berapakah yang wajib dilakukan ketika berniat? Apabila salat fardu maka diwajibkan 3 hal. Apabila salat sunnah ya, maka diwajibkan 2. Nafilah dzati sabab awil waktu dengan 2 hal. Apabila nafilah mutlaqah hanya 1 saja yang diwajibkan. Apa itu yang 3 ini? Ya. Qasdul fi'li. Yang pertama adalah qasdul fi'li. Wal fardiyah. Yang ketiga at-ta'yin. 1, 2, 3. Apa itu maksud qasdul fi'li? Al-qasdul fi'li usolli. Harus ada ucapan usolli. Jadi qasdul fi'li itu adalah ucapan usolli. Saya sholat. Qasdul fi'li adalah usolli. Kemudian al-fardiyah mengucapkan fard. Ya. Mengucapkan fard. At-ta'yin menjelaskan sholat yang dijalankan, mentayinkan, menyatakan. Kalau seandainya zuhur, masalah sekarang salat zuhur, usolli fardadz zuhri. Usolli fardadz, ini yang wajib dihadirkan di dalam hati ketika berniat tersebut. Usolli fardadz zuhri. Saya berniat salat wajib zuhur. Harus ada usolli fardadz zuhri. Ini yang wajib. Paham? Ini yang wajib. Apabila nanti dia menjadi makmum, maka ada tambahan makmuman. Apabila dia menjadi makmum, maka ada tambahan makmuman. Apabila dia menjadi imam, maka tidak wajib untuk tambahan imaman, kecuali salat fardu, salat Jumat, salat yang diwajibkan untuk berjamaah. Salat Jumat contohnya, karena salat Jumat tidak sah kecuali berjamaah, sehingga usolli fardadz zuhri, usolli fardadz jum'ati
rak'ataini imaman lillahi ta'ala, wajib mengucapkan imaman. Tapi kalau salat zuhur nggak wajib, karena memang tidak wajib menjadi imam, tapi sunnah membaca imaman lillahi ta'ala untuk mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau makmum wajib mulai dari awal harus usolli fardhu zuhri arba rakaat, usolli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala. Itu yang wajib. Tambahan ma'muman apabila menjadi makmum. Duna idhafatin lidhil jalali wa adadi rak'ati wa istiqbali, tidak wajib untuk mengidhafahkan lillahi ta'ala, enggak wajib. Kata lillahi ta'ala ini tidak wajib. Wa adadi rak'at, bilangan rakaat, arba'a raka'atin, ini tidak wajib. Wastiqbali mustaqbilal kiblati, tidak wajib. Jadi niat dalam niatin sini, tinggiin gitu ya. Niatin sini saudara. Kelihatan ya? Jadi lillahi ta'ala tidak wajib. Usolli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala tidak wajib. Lillahi ta'ala bacaannya tidak. Arba'a raka'atin tidak wajib juga. Arba'a raka'atin tidak wajib. Mustaqbilal kiblati enggak wajib juga bacaannya. Bukan berarti dia enggak wajib menghadap kiblat, bukan. Ya, jadi kalau sempurna usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman atau adaan ma'muman lillahi ta'ala, ini lebih sempurna. Paham? Paham nggak? Ini bagi salat yang fardu. Bagaimana kalau salat nafilah dati sabab au al-muaqqad yang punya waktu atau nafilah mutlaqah? Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas permasalahan ini. Wallahu alam bishawab.